Hai guys, welcome to Drama Life Indonesia. Kita punya banyak banget cerita dan gambar keren. Please subscribe supaya kamu gak ketinggalan serunya. Brandon Lil Hero. Sosok ini dikenal sebagai pahlawan kecil, namun ia tidak memiliki kekuatan super apapun seperti pahlawan yang lainnya. Kelincahan dan kelenturan tubuh sosok dancer ini sering membuat kita lupa bahwa ia hanya manusia biasa yang jago dance. Dancer fenomenal ini adalah Brandon Lil Hero, juara 3 Indonesia Mencari Bakat pada tahun 2010 lalu. Melewati wawancara eksklusif, Drama Life Indonesia akan menyuguhkan cerita mengenai perjalanan Brandon Lil Hero dari bagaimana ia menemukan bakatnya hingga sekarang menjadi content creator TikTok yang lucu. Jadi, tonton video ini sampai akhir untuk mengetahui cerita yang wah dari Brandon. Memiliki nama asli Brandon D'Angelo, lantas dari mana ditemukannya nama Brandon Lil Hero? Ternyata nama ini pertama kali dicetuskan oleh mentor dance Brandon, yaitu Kak Sam dan Kak Edo. Brandon Lil Hero berarti Brandon sang pahlawan cilik. Julukan pahlawan di nama panggungnya ini ternyata berasal dari tanggal lahirnya, yaitu 10 November 2001 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Sedangkan kata Lil sendiri berasal dari tubuh Brandon yang saat itu masih kecil. Hingga sekarang, kata Lil tetap masih berlaku untuk Brandon karena tinggi badannya yang tergolong tidak tinggi. Karena fakta ini, Brandon sempat dibully oleh netizen, tetapi untungnya Brandon tidak ambil pusing dan terus berkarya lewat dance-nya. Berbicara mengenai kemampuan dance, Brandon ternyata terlahir dari keluarga dancer loh. Papanya suka break dance, mamanya suka dance disco, dan kakak perempuannya juga seorang anggota cheerleader. Mungkin karena faktor inilah Brandon sejak kecil sudah tertarik dengan menari. Berawal dari saat Brandon menonton klip dari Shakira, Michael Jackson, dan lain-lainnya, akhirnya ia tertarik hingga menirukan koreografi yang ditampilkan oleh Last Minute Street Crew di mana kakak perempuannya bekerja. Melihat ketertarikan Brandon dengan dunia dance, dengan bantuan babysitter, Brandon didaftarkan ke kursus dance. Tidak disangka, Brandon sempat ditolak karena ia dianggap masih terlalu kecil. Sosok babysitter Brandon kemudian dengan tegas mengatakan bahwa umur bukanlah batasan. Karena Brandon memang menunjukkan bakat dance semenjak saat itu. Dan berkat tekad babysitternya, Brandon pun berhasil diterima di kursus dance tersebut dan terus menari hingga sekarang. Menginjak umur sekitar 9 tahun, Brandon ikut audisi IMB atau Indonesia Mencari Bakat pada tahun 2010. Siapa yang menyangka bahwa cerita Brandon ingin mengikuti IMB hanyalah iseng belaka yang kemudian mendapat dukungan dari papa Brandon. Brandon bersama papanya berangkat untuk mengikuti audisi dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Namun, setelah menempuh audisi yang panjang itu, 2 minggu lamanya Brandon tidak diberi kabar sama sekali yang membuat Brandon berpikir mungkin ia tidak lolos audisi. Tidak disangka, 2 minggu kemudian Brandon mendapat telepon bahwa kru IMB akan meliput kegiatan Brandon sehari-hari untuk keperluan syuting IMB, yang berarti Brandon sebenarnya lolos menjadi peserta IMB. Dengan masuknya Brandon sebagai peserta IMB, tentu ia harus berangkat ke Jakarta. Sungguh kebetulan, ia ternyata satu pesawat dengan peserta IMB lainnya, yaitu Faye Nabila yang menjadi salah satu temannya saat menjadi peserta IMB. Selama berbulan-bulan menjadi peserta, ia juga hampir setiap hari berlatih dance dan terus mengeksplorasi kemampuan dance-nya. Nah, memiliki banyak teman baru dan menjadi produktif dalam menari adalah hal yang paling disukainya saat menjadi peserta IMB. Tetapi, dengan Brandon menjadi peserta IMB, ia juga harus mengorbankan beberapa hal. Karena saat itu Brandon masih kecil, ia harus mengorbankan waktunya untuk menjadi anak-anak. Di usia anak SD sampai SMP yang seharusnya bermain dan seru-seruan bersama teman-temannya, ia justru harus berlatih dance terus-menerus. Aku sedikit sedih ketika aku berumur sekitar 9 tahun. Teman-temanku pergi ke mall, sementara aku tidak bisa. Itu
Itulah kira-kira yang dikatakan Brandon melalui wawancara eksklusif ini. Oleh karena itulah, ketika Brandon ditawari tinggal di Jakarta dan dibiayai sekolahnya untuk membangun karir di dunia entertainment, Papa Brandon menolak. Menurut Papa Brandon, Brandon berhak untuk memiliki masa kecil yang normal bersama dengan teman-temannya dan bukan hanya mengejar karir atau ketenaran. Wah, keluarga Brandon ini memang sangat suportif ya, dan mengetahui kebutuhan Brandon di kala itu. Pantas saja Brandon menjadi sosok yang memiliki personality yang baik. Selain itu, prestasi Brandon sebagai dancer sendiri tidak bisa diabaikan loh. Selain juara 3 di INB tahun 2010 lalu, ia juga juara 1 di HHI Indonesia 2019. Tak berhenti hanya di situ saja, Brandon pernah menjadi finalis Top 5 Arena Dance Competition Singapore bersama dengan HBS di tahun 2017, serta finalis Body Rock Asia Philippines di tahun 2019 dan masih banyak lagi. Yang membuat heran adalah ketika ditanya momen apa yang paling membanggakan selama hidupnya sebagai dancer. Brandon tidak menyebutkan prestasi-prestasinya yang segudang itu. Brandon berkata, ia bangga dengan dirinya sendiri ketika ia melihat ke belakang dan mengingat perjuangannya dan juga prosesnya menari untuk menjadi pemenang. Bukan hasil, namun bagaimana proses hingga ia berhasil melewati tantangan yang ada adalah kebanggaannya. Begitulah sosok Brandon ini, tidak hanya berprestasi, tetapi ia juga memiliki personality yang sangat wah pokoknya. Baru-baru ini, Brandon juga berkarya menjadi content creator di aplikasi TikTok loh. Di akun TikToknya ini, ia membuat konten dance dan juga kontennya menirukan AI atau tante-tante Chinese Indonesian. Bisa dibilang, Brandon menjadi salah satu pelopor konten menirukan keseharian ala Chinese Indonesian, terutama yang ada di Surabaya. Ide Brandon membuat konten ini adalah berawal dari bagaimana ia menyukai konten-konten meme yang lucu, dan ia juga menyukai AI atau tante dalam bahasa Mandarin yang memiliki ciri khas saat berbicara. Hanya iseng, ia kemudian membuat konten parodi menirukan tante-tante Chinese Indonesian. Ternyata konten itu disukai oleh banyak orang dan ia menjadi terkenal karena itu. Meski awalnya ia membuat TikTok untuk memperlihatkan kemampuan dance-nya, ia tetap merasa senang ketika banyak orang menyukai konten parodinya. Jika ditanya mana yang sulit, dance atau konten parodi, ia mengatakan dua-duanya susah. Karena untuk konten parodi sendiri, untuk mendapatkan ide bagi Brandon tidak mudah sama sekali. Ia tidak mau terpaksa membuat konten setiap hari demi untuk tenar dengan konten yang tidak maksimal. Jadi, Brandon tidak memaksakan mengupload setiap hari demi mengejar ketenaran, karena ia tulus ingin membuat konten terbaik untuk bisa dinikmati followersnya. Memang kerendahan hati sosok Brandon ini tidak bisa disangkal ya. Yuk, kita nantikan dan dukung terus Brandon Lil Hero dalam berkarya. Semoga sukses terus ya Brandon. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami sangat bersyukur dapat viewers baik dan ramah hati yang akan jadi subscriber kami. Sekalian tombol loncengnya ya.